Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada konsep unit value method. Ada tahapan untuk biaya proyek. Ya, yang itu yang pertama untuk biaya ini kita harus bisa untuk melakukan cost estimate atau cost estimating. Jadi di sini nanti kita bagaimana cara kita membuat sebuah estimasi dari biaya atau RAB proyek. Kemudian sumber dayanya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Kemudian setelah kita menghitung estimate, kita nanti di lapangan harus menghitung lagi namanya cost budgeting. Jadi artinya RAP-nya, rencana anggaran pelaksanaannya berapa. Nah, di sini kita harus mengetahui mengolokasikan semua estimasi biaya tersebut yang pada tiap paket kerja untuk membuatkan sebuah baseline-nya agar dapat diukur kinerjanya. Jadi antara cost estimate ini biasanya yang buat itu nanti konsultan. Dan cost budgeting ini adalah yang buat nanti kontraktornya. Jadi berapa biaya real, rencana anggaran biaya real untuk pelaksanaan di lapangan nantinya. Kemudian setelah kita membuat cost budgeting, kemudian kita harus membuat cost controlnya, yaitu bagaimana cara kita untuk mengendalikan perubahan dana di proyek nantinya. Dan ini di project time management, jadi ada project cost management, di sini ada pertama ada cost estimating, kemudian ada cost budgeting, kemudian ada cost control. Nah, di sini nanti di cost estimate ini kita ada input datanya, kemudian ada cost tekniknya, macam-macam, dan apa aja outputnya. Kemudian untuk cost budgeting juga ada inputnya, kemudian toolnya dan tekniknya juga macam-macam caranya, dan outputnya nanti ada cost baseline, project funding, kemudian cost management plan, dan request yang interban. Kemudian ada cost control, ini inputnya nanti ada cost personnya kita input. Kemudian ada tool dan tekniknya macam-macam, ada cost and control system, ada perfect performance review, project management software, kemudian outputnya nanti cost estimate, cost baseline, nanti semuanya ini sudah ada di dalam Microsoft Project nantinya. Nah, sekarang kita membahas tentang net value. Nah, apa net value itu? Nah, pertama net value ini adalah suatu konsep dimulai pada abad ke-20, yaitu di industri manufaktur sebelumnya. Nah, tujuan untuk net value ini dimasukkan ke dalam PMBOK pada tahun 1987 dan edisi berikutnya. Net value ini nanti mencapai momentumnya pada tahun 2000, yaitu nanti keluarnya aplikasi Microsoft Project untuk mengolah net value ini. Nah, jadi ketika beberapa negara bagian Amerika Serikat mewajibkan untuk semua proyek wajib menggunakan metode net value ini di pemerintahannya. Nah, sekarang di Indonesia, ini masih ada kelemahan. Di Indonesia sekarang proyeknya masih menggunakan metode lama, metode kurva S. Jadi masih belum banyak proyek-proyek yang menggunakan metode net value ini. Sebenarnya net value ini adalah pengembangan dari metode dari kurva S. Jadi kalau kurva S ini tinjaunya secara global, sedangkan net value ini kita menganalisis keuangan proyeknya nanti secara item atau secara detail nanti perinci. Nah, ini value management. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan biayanya. Di sini untuk menggunakan teknik value management ini, nah pertama kita harus dibuat dulu baseline-nya atau original plan atau schedule yang yang udah oke-nya nanti di lapangan. Nah, nanti kalau schedule-nya udah oke, udah real, nanti kita buatkan ini sebagai schedule yang dipakai untuk pedoman untuk proyek nantinya. Nah, nanti schedule ini kita simpan,
Kemudian kita tracking nanti per harinya. Nah, dengan base tool ini dapat dievaluasi apakah proyek itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian secara periodik, informasi aktual mengenai kerja proyek harus diperbarui sehingga pemuatan EVM ini dapat dilaksanakan secara optimal. Nah, jadi intinya agar net value manajemen ini bisa terlaksana di lapangan, nah ini harus dikontrol atau harus diinput setiap hari. Apa-apa aja kegiatannya di proyek yang berhubungan dengan keuangan harus kita input ke dalam Microsoft Project nantinya. Jadi data-data yang dihasilkan itu lebih real lagi nanti di lapangan. Nah, ini kita lihat ada perbandingan manajemen biaya tradisional atau dengan PKS yang lama, kemudian dengan konsep yang net value. Nah, kalau yang lama dia di sini adalah ada schedule rencananya, kemudian di sini ada schedule untuk aktualnya. Nah, sementara di konsep net value ini ada namanya satu lagi earned value, ada schedule earned value. Jadi ada konsep ini bagaimana kita menggabungkan antara yang aktual dengan yang rencananya. Penggabungan antara waktu dengan biayanya. Jadi ada satu lagi metodenya sini untuk metode earned value. Nah, metode kurva S, evaluasi kurva S, ya, ini ada kelemahan pertama, yaitu metode kurva S ini adalah penjawaran dibuat dengan software spreadsheet atau metode kurva S ini digunakan dengan Excel. Nah, di sini kita tidak bisa untuk bagaimana sekedar Excel ini karena penggunaannya ada berbeda. Kalau Excel itu biasanya untuk hitung-hitung keuangan. Nah, sedangkan Microsoft Project itu kita bisa mengontrol untuk kegiatannya masing-masing per item kerjaan. Jadi intinya untuk membuat schedule itu kita harus menggunakan software yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau kita membuat surat, nah mungkin kita akan membuat suratnya di Excel, jadi agak rancu dia. Begitu juga dengan schedule. Harusnya kita menggunakan aplikasi yaitu namanya Microsoft Project. Nah, di sini sesuai karena aplikasi Microsoft Project ini sudah menerapkan untuk evaluasi and value-nya. Jadi ada keterkaitan antara pekerjaan atau predecessor-nya sehingga tidak berbentuk. Kalau Excel ini dia tidak mempunyai predecessor, sedangkan di Microsoft Project dia punya predecessor-nya atau bentuknya jaringan atau kegiatan network-nya. Jadi jika jadwal tidak berbentuk network, nah maka setiap penyimpangan sebuah kerjaan tidak memberikan efek terhadap kerjaan lain dan akhirnya berakhir pada proyek. Kemudian kelemahan kedua dari kurva S ini, nah ini ada berdasarkan persentase biaya, sehingga penyimpangan yang terjadi hanya penyimpangan persentase biaya, sedangkan proyeksi biaya akhir proyek tidak dapat diketahui. Nah, jadi untuk net value, kita bisa mengetahui berapa sih anggaran biaya berikutnya sampai selesai proyeknya. Nah, jadi kita bisa mengetahui berapa anggaran yang kita butuhkan. Kalau metode KHS, kita tidak mengetahui berapa biaya untuk proyek berikutnya. Nah, ini konsep ya, metode evaluasi net value ini adalah metode evaluasi yang menggabungkan waktu dan biaya pekerjaan dalam satu metode. Nah, net value ini mempunyai grafik biaya yang menyerupai kurva S. Metode evaluasi ini sangat berguna untuk manajemen kontraktor. Karena dengan metode evaluasi ini, kontraktor dapat mengetahui berapa biaya aktual yang dikeluarkan. Nanti aktual cost atau namanya ACWP. Kalau sekarang dia actual cost aja, actual cost atau actual cost work performance.
Kemudian dan berapa nilai yang bisa ditagihkan atau budget cost work performance atau earned value-nya. Nah, sedangkan dari segi konsultannya, nah bagi konsultan nilai evaluasi yang dilaporkan hanyalah berapa nilai proyek yang seharusnya saat ini, nah, atau BCWS. Jadi nilai proyek yang seharusnya saat ini atau budget cost work schedule atau PV-nya. Nah, kemudian dan berapa nilai yang didapat saat ini atau BCWP, budget cost performance atau EF-nya dan value-nya. Jadi sehingga dapat diketahui nanti penyimpangan antara SF dan SPI-nya. Nah, konsep nilai hasil atau nilai value konsep ini yaitu suatu konsep menghitung besarnya biaya sesuai dengan kegiatan yang telah diselesaikan secara detail satu per satu kegiatan. Jadi keterlambatan dan besaran biaya kegiatan A akibat produksi tidak sesuai rencana tidaklah pasti berlaku juga untuk kegiatan B atau kegiatan yang belum terlaksana. Tetap dihitung sesuai dengan rencana semula. Jadi tidak semua secara general. Jadi intinya kalau di metode KOPAS dia hitungnya secara global, dia secara general. Sedangkan untuk net value, cara menghitungnya nanti secara detail dia satu persatu dari item pekerjaan kita. Nah, ada indikator-indikator yang dipakai dalam konsep nilai hasil atau konsep indikator ini. Yang pertama ada ACWP atau Actual Cost of Work Performance, yaitu jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jadi berapa ACWP ini adalah biaya real di lapangan yang telah dilaksanakan. Sedangkan itu ada kedua ada BCWP atau Budget Cost Work Performance. Nah, ini adalah nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Itu namanya budget cost atau biaya untuk RAP-nya, BCWP-nya. Budget cost-nya berapa. Kemudian ada lagi namanya BCWS atau budget cost of work schedule. Berarti nilai anggaran atau suatu pekerjaan yang dipadukan dengan jadwal pelaksanaan. Jadi berapa sih nilai budget cost sesuai schedule-nya berapa? Nah, ini ada budget cost-nya, BCWS. Kemudian dari varian yang dihasilkan dari tiga tersebut adalah ada varian biaya atau CF dan varian jadwal atau SF namanya. Schedule varian atau cost varian. Jadi varian biaya ini rumusnya nanti di antara varian biaya didapat dari selisih antara BCWP dengan BCWP. Jadi untuk menghitung varian biaya atau cost varian, rumusnya BCWP kurang ini dengan ADWP. Berarti anggaran biaya pelaksanaan, RAP-nya berapa, kita kurangi dengan actual cost, berapa anggaran realnya berapa. Itu intinya. Ini rencana anggaran biaya pelaksanaannya, ini aktual biaya pelaksanaannya berapa. Kemudian sedangkan varian jadwal atau SF, schedule varian, nah ini didapat dari selisih antara BCWP dikurang dengan BCWS-nya. Jadi BCWP kurang BCWS. Nah, ini kita lihat penilaian kerja proyek dengan konsep unit value. Nah, di sini ada garis yang hitam. Nah, ini adalah ACWP-nya. ACWP. Kemudian garis yang merah ini adalah budget cost variannya atau BCWP-nya. Kemudian BCWS, yang kuning adalah BCWS.
Nah, untuk melihat cost varian, cost varian ini adalah di sini kita lihat ACWP, di bawahnya ada BCWS, cost varian. Kemudian schedule varian, ini BCWP-nya berapa jarak BCWP ke jarak BCWS-nya berapa nilai jarak. Nah, kemudian ada EAC. EAC ini estimate at complete. Nah, ini untuk waktu 14 hari ini berapa sih total biaya yang dibutuhkan sampai proyeknya selesai. Jadi EAC-nya berapa. Kemudian di sini ada CF, cost varian, SF, schedule varian, kemudian CPI. CPI ini adalah cost performance index. Nanti kita lihat apa itu CPI. Kemudian ada SPI, atau schedule performance index. Nanti kita lihat apa itu SPI. Kemudian ada EAC. EAC estimate complete tadi dari schedule ini, dari titik ini ke titik berikutnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek EA sampai selesai. EAC-nya estimate, berarti rencana biaya untuk proyek sampai selesai. Kemudian VAC, varian complete. Nah, varian complete ini itu ada BAC antara biaya pelaksanaan sampai selesai antara biaya untuk PCWS atau biaya RAB-nya, berapa jaraknya, berapa selisihnya. Nah, ini adalah konsep-konsep untuk unit value. Nah, kalau kita lihat ada cost varian, jadi rumusnya BCWP dikurang ACWP, jadi budget cost dikurang dengan actual cost. Jadi cost varian ini merupakan selisih antara nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan paket-paket pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Nah, ini cost varian positif. Nah, ini menunjukkan nilai paket pekerjaannya diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya keluarannya. Nah, jadi intinya kalau proyek budget cost-nya positif, actual cost-nya rendah, berarti proyeknya menguntungkan berarti. Nah, kemudian untuk schedule varian. Schedule varian rumusnya anggaran biaya pelaksanaannya kita kurangi dengan BCWS-nya. Jadi schedule varian digunakan untuk menghitung penyimpangan antara BCWS dengan BCWP. Dan nilai positif menunjukkan bahwa paket-paket pekerjaan proyek dilaksanakan lebih banyak dibandingkan rencana. Jadi ini rencananya, schedule-nya, ini ada BCWP-nya, adalah budget untuk RAP-nya. Sebaliknya nilainya negatif, ini menunjukkan kinerja pekerjaan buruk. Ya, karena paket-paket pekerjaan di sana lebih sedikit dari jadwal yang direncanakan. Itu SF. Kemudian ada CPI, nah, ini BCWP kita bagi dengan ACWP rumusnya. Nah, ini kita lihat faktor efisiensi biaya yang dikeluarkan dapat dipilihkan dengan membandingkan nilai pekerjaan secara fisik telah selesai BCWP dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama ACWP. Nah, ini nilai SPI ini menunjukkan bobot nilai yang diperoleh relatif terhadap nilai proyek keseluruhan terhadap biaya yang dikeluarkan. Jadi SPI-nya kalau kurang dari 1, nah ini menunjukkan kerja proyek buruk karena biaya yang dikeluarkan ACWP lebih besar dibandingkan dengan yang didapatkan dari BCWP atau dari kata lain terjadi pemborosan. Kemudian ada SPI. Nah, kalau SPI rumusnya BCWP dibagi dengan BCWS. Nah, ini kalau nilainya kurang dari 1, nah ini menunjukkan kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mampu mencapai target pekerjaan sesuai dengan rencana. Kemudian kita lihat ada lagi EAC atau Estimate at Complete, berarti berapa biaya untuk dihasilkan sampai proyeknya selesai. Nah, ini rumusnya ACWP ditambah RAB-nya dikurang dengan RAP-nya.
kemudian dibagi dengan SPI dikali dengan CPI-nya. Ini rumusnya. Kemudian ada lagi VAC atau varian at complete. Varian as complete-nya antara, jadi rumusnya BAC dikurang EAC, berarti angka biaya RAB-nya kita kurangi dengan biaya estimate supaya sampai selesai berapa dibutuhkan biayanya. Ini tabel analisis varian terpadu, ya. Kalau SF-nya positif, kalau CF-nya positif, nah ini artinya pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal dengan biaya lebih kecil dari anggaran. Nah, kalau seandainya SF-nya positif, schedule variannya positif, ini pekerjaannya cepat. Kalau 0, CF-nya, nah jadi anggarannya sesuai dengan rencana. Kalau schedule variannya positif, CF-nya negatif, nah ini pekerjaan cepat, tapi biayanya lebih tinggi daripada anggaran. Berarti terjadi pemborosan ya. Kalau SF-nya 0, berarti sesuai dengan rencana. SCF-nya positif, berarti biayanya lebih rendah dari anggaran. Berarti positif dia. Kalau 0 sama 0, berarti pekerjaan terlaksana sesuai dengan jadwal dan anggaran biaya. Berarti sama-sama dia. Begitu selanjutnya. Nah, kalau negatif-negatif, berarti schedule-nya terlambat, biayanya juga lebih tinggi. Berarti sama-sama negatif. Nah, ini kita lihat grafik indeks prestasinya. Ini jadwal indeks prestasi SPI, SPI-nya. Kalau sama dengan 1, berarti proyeknya tepat waktu. Kalau besar dari 1, berarti lebih cepat. Kalau kurang dari 1, proyeknya terlambat. Kalau sadar dengan indeks prestasi biayanya, CPI-nya, kalau besar dari 1, berarti sesuai anggaran. Kalau besar dari 1, berarti proyeknya lebih kecil. Berarti kondisinya baik. Kalau kecil dari 1 misalnya, jadi biaya proyeknya lebih besar. Jadi melakukan pemborosan. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya, ini waktunya. Kemudian ini ada grafik indeksnya. Kemudian di sini ada garis CPI. Kemudian di bawah ini ada garis SPI-nya. Nah, berarti kalau di sini kondisi baik, berarti positif nih. Positif dia, kondisi baik kalau besar dari 1. Berarti kondisi bawah ini ada kondisi yang tidak baik. Nanti karena nilainya di bawah dari 1 nilainya. Kemudian dari grafik varian, schedule varian kalau nilainya sama dengan 0, nah di proyeknya tepat waktu. Kalau besar dari 0, proyeknya cepat. Kalau kecil dari 0, proyeknya terlambat. Kemudian cost variannya, kalau besar sama dengan 0, berarti sesuai dengan rencana. Kalau besar dari 0, berarti biayanya kecil, hemat. Berarti kalau kecil dari 0, berarti biayanya boros. Nah, dilihat ada 0 batasnya, ya periodenya, berarti ke atas ini, berarti biaya besar dari 0 kan. Berarti biaya, di sini ada grafik SF-nya, schedule varian, dan di sini ada grafik CF-nya, cost variannya. Nah, kalau besar dari 0, nanti proyeknya bagus, lebih cepat, dan lebih hemat biayanya. Kalau yang di bawah ini berarti di sini lebih lambat jadi berarti biayanya pun lebih boros. Nah, ini ada konsep ini value konsep. Ini contohnya, ini ada kegiatannya pembersihan lapangan, bobot gudang. Nah, ini BAC. BAC ini adalah biaya untuk RAB-nya. Ini bobotnya 5%, ini bobotnya 0,3, ini bobot sesuai RAB-nya. Nah, ini adalah tracking nanti, sesuai di real di lapangan trackingnya. Ini kalau kita lihat di sini pembersihan lapangan. Pembersihan lapangan nilainya 180.000. Bobotnya udah 100%. Berarti nilai totalnya bobotnya 0,38% bobotnya. Kita lihat BCWS-nya 180.000, berarti udah sesuai schedule dia. Kemudian BCWP-nya
Kita lihat juga 180.000. Kemudian tapi aktual cost-nya malah lebih tinggi, berarti 270.000. Sehingga CPI-nya 0,67. Berarti nggak di bawah 1 dia kan, berarti kurang bagus dia. Berarti kita lihat dibutuhkan biaya EAC-nya, estimate at cost-nya, kita lihat 270.000. Berarti proyek yang dibutuhkan nanti, proyek ini sampai selesai dibutuhkan biaya 270.000, sedangkan di RAB-nya 180.000. Berarti terjadi pemborosan di lapangan. Kemudian kita lihat membuat gudang dan los kerja. Di RAB-nya 1 juta, budget cost-nya sesuai schedule juga 1.080.000. BCP-nya juga 1.080.000 budget cost-nya. Berarti dia kerjanya juga sesuai schedule nih. Berarti nilainya sama, berarti bobotnya ada 100%. Tapi sementara actual cost-nya, ya pelaksanaan lapangannya 1.200.000, berarti melebihi kan? Melebihi anggaran. Jadi HPA-nya 0,53. Jadi kurang bagus dia. Sehingga dibutuhkan anggaran untuk biaya berikutnya dibutuhkan menjadi 1.215.000. Sedangkan RAB-nya 1.080, berarti ada pemborosan juga di sini. Kita lihat di RAB-nya 220.000, bobotnya 200%, BCWS-nya 220, berarti dia schedule dia nih, BCWS-nya. BCP-nya juga sama 220.000. Tapi biaya pelaksanaannya 160.000, berarti dia sehingga indeks CPI-nya 1,3, berarti dia di sini ada penghematan biaya. Jadi biaya berikutnya karena perjalanan 100%, berarti biaya pelaksanaannya ada 165.000 lagi. Nah, berarti ini bagus nih, karena biaya untuk aktualnya lebih rendah dari biaya yang dibudgetkan. Kemudian BCWS pun sudah sama dengan BAC, berarti sesuai di schedule rencana biayanya. Kemudian kita lihat menggali tanah. Ini ada 450.000, bobotnya 63%. Berarti PCWS-nya 450.000, berarti kita lihat di sini budgetnya sama cost-nya ada sesuai schedule nih. Tapi bobotnya masih 63, harusnya ada 100% ya kan? PCWS-nya sama schedule udah sama-sama, harusnya ada 100% harusnya. Sedangkan budget cost-nya dibutuhkan 218.000. Sedangkan aktual cost-nya 375, berarti ada kelebihan lagi. Berarti boros di sini nanti. Jadi sehingga dana yang dibutuhkan untuk proyek selesai dibutuhkan lagi 600.000 EAC-nya. Sedangkan budget cost-nya RAB-nya cuma 450, jadi ada pemborosan di sini. Jadi biayanya dibutuhkan nanti sampai proyek selesai terdapat 600.000 lagi. Kita lihat menurunkan sumuran, di sini ada 420.000, RAB-nya, PCWS-nya 440.000, berarti sudah sama sesuai schedule, seharusnya ada 100% nih. Tapi di sini bobotnya masih 20% di lapangan. Jadi budget cost-nya dibutuhkan sekarang 88.000, sehingga HWP-nya melebihi budget 110.000. Nah, jadi sini proyeknya telat, kemudian cost-nya juga berlebih, berarti sama-sama negatif nih, berarti kurang bagus, berarti EAC-nya dibutuhkan lagi 550.000 sampai proyeknya selesai. Sedangkan budgetnya cuma 400, berarti proyeknya rugi ini. Kemudian timuran kembali, kita lihat di RAB-nya 220.000, PCWS-nya 110.000, berarti udah setengah jalan dia kan. Seharusnya bobotnya di sini udah 50%. Nah, sementara di sini masih 00, belum ada dikerjakan, WCWP pun belum ada dianggarkan, HCWP pun belum ada dianggarkan, berarti PN-nya masih 0, berarti anggaran EAC yang berikutnya dibutuhkan lagi dana 220.000 sesuai dengan RAB. Nah, sehingga totalnya EAC 3.020.000, sedangkan RAB-nya 2.500.000, berarti proyeknya minus, berarti rugi di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.